Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan bagi kalian semua. Bagi yang jodohnya belum kelihatan, belum mencungul, masih jauh, semoga Allah segera mendekatkan jodoh kalian yang terbaik menurut kriteria Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan serta kelapangan rizki kepada kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke gengs, rekomendasi buku kali ini melanjutkan rekomendasi buku sebelumnya, yaitu yang sebelumnya adalah Ngaji Diri, sebuah kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang jilid pertama. Kali ini rekomendasinya adalah sebuah buku yang berjudul Ngaji Hati. Yang ini bos, yang merah. Ngaji Hati, panduan menata kalbu sebagai bekal menjadi kekasih Allah. Ya, jangan dipermasalahkan bos, kalbu atau bacanya kolbu. Kalau bahasa Arabnya kolbu ya, nanti kalbu kalep jadi anjing. Ya, jadi Ngaji Hati, panduan menata kolbu sebagai bekal menjadi kekasih Allah, ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Al-Fat Al-Rabbani Wal Faid Al-Rahmani bagian kedua. Yang ini bagian pertama yang biru, yang Ngaji Hati bagian kedua. Diterjemahkan oleh Agu Irawan dan Kamran Asad Al-Irsyadi, diterbitkan oleh Kolam Kota Jakarta tahun 2019 bulan September, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 9786237409014. Ukuran bukunya tidak tertulis ya di dalam buku ini. Lalu jumlah halamannya adalah 441 halaman. Lumayan banyak bos, bukunya besar, halamannya 441 halaman. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini ya. Nanti kalau kalian sudah punya sendiri, sudah beli, kalian baca lagi bos tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Oke, kalian cocokkan dengan apa yang telah saya tulis. Tulisannya sebagai berikut: ketika hati diselimuti kegelapan, hanya dalam tanda petik percikan cahaya ilahi sajalah yang meneranginya. Ketika mata hati telah dibutakan oleh nafsu, tak ada lagi yang ditunggu selain kehancuran. Hati yang bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid. Hati hanya bisa diterbitkan dengan cahaya tauhid. Jika hati telah suci, maka ia akan terbang menuju keharibaan Allah dan siap memperoleh kemenangan dari ilahi dalam kurung Al-Fat Al-Rabbani dan limpahan cahaya dari yang maha pengasih dalam kurung Al-Faid Ar-Rahmani. Nasihat-nasihat Sang Sultan Aulia di kitab ini, bagian kedua, Al-Fat Ar-Rabbani, menggugah kaum muslim untuk senantiasa menyegarkan keberislaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti diinginkan penulisnya, kitab ini diharap mampu menyucikan hati dan memperbaiki perilaku manusia, serta menafikan apapun selain Allah di hati setiap hamba. Karena itu kitab ini selalu dibaca jutaan kaum muslim di setiap waktu dari generasi ke generasi. Hampir mirip dengan tulisan yang ada di belakang cover buku sebelumnya ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri merasa bahwa dirinya diberi kemampuan senantiasa menasehati orang lain. Tak heran jika beliau selalu mengucap tasbih sebagaimana berikut: Maha suci zat
yang telah mengisi hatiku dengan nasihat bagi orang lain dan menjadikannya sebagai perhatian terbesarku. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini, bos. Kelihatan, bos ya. Soalnya bukunya besar, bos. Tak tunjukkan dua-duanya. Jadi kalian harus memiliki kedua buku ini. Ini satu set, bos. Ini jilid pertama, ini jilid kedua. Syukur-syukur jika kalian sudah memiliki kitab aslinya yang berbahasa Arab, ya. Orang Syekh Abdul Qadir Jailani orang mana? Persia apa orang Arab, bos? Nah, untuk mengetahuinya kalian baca buku yang telah saya rekomendasikan, yaitu tentang biografi beliau yang ditulis oleh cucu beliau yang keberapa itu. Coba kalian tonton lagi videonya. Covernya kalau saya nggak salah ingat warnanya hijau, ya. Jadi kalau kalian sudah memiliki bukunya yang berbahasa Arab, Arab gundul, kalian bandingkan terjemahannya, ya. Kalian lihat terjemahannya ini pas atau tidak. Pasti jika kalian punya dari penerbit yang lain, biasanya itu ada sedikit perbedaan terjemahan, cuma sedikit, bos. Intinya mungkin sama, karena saya nggak memiliki terjemahan dari penerbit lain, jadi saya nggak bisa membandingkan, nggak bisa cerita, bos. Oke, kita langsung ya ke kutipan, ya, sedikit kutipan menarik yang telah saya pilih dari buku ini, bos, supaya kalian itu penasaran, supaya kalian itu mau baca kalimat selanjutnya di dalam buku ini. Nah, cara bacanya gimana ya? Kalian harus beli, bos, harus dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Oke? Kutipan pertama, ya, yang saya pilih dari buku ini kutipannya sangat singkat tapi sangat berbobot, bos. Bisa buat bahan ngopi kalian di warkop-warkop terdekat, bos. Daripada ghibah, ya, daripada ngomong maksiat ndak karuan, mending kalian ngopi ngolah pikir kutipan ini, bos. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana yang tertulis di dalam buku ini berkata, jadilah berakal, belajarlah ilmu, amalkan, ikhlaslah. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jadilah berakal, ya, pertama, belajarlah ilmu, amalkan, ikhlaslah. Ini maksudnya gimana ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata seperti ini? Tentu penjabarannya ada di dalam buku ini, bos. Penjabaran perkataan beliau yang menyuruh kita menjadi manusia berakal, yang menyuruh kita untuk belajar ilmu, lalu menyuruh kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, lalu kita harus belajar ikhlas. 4 poin ini, bos, ada di dalam buku ini, penjabarannya juga ada di dalam buku ini. Kalau kalian belum beli, coba kalian buat bahan ngopi di warkop, bos. Ya. Jadilah berakal. Jadilah berakal sebagaimana saya selalu menyebut kalian itu para ulul albab, yaitu orang-orang yang menggunakan akal sehat. Ulul albab itu kan orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Ya. Mengenai akal, ya, sudah sering saya sebutkan surat Al-Qur'annya, yaitu surat Quran surat Yunus ayat ke-100, yaitu Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya atau akal sehatnya. Meskipun kemurkaan ini di dalam terjemahan lain akan ada terjemahan yang lain. Itu kalian harus menanyakan kepada ahlinya atau membuka kitab-kitab tafsir, ya. Jadi masuk akal apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadilah berakal, belajarlah ilmu, amalkan, ikhlaslah. Mengenai ilmu, buku pertama yang saya rekomendasikan kalian di awal-awal video saya itu semuanya itu tentang keutamaan ilmu dan manfaat ilmu loh, bos. Coba kalian tonton lagi videonya. Selain tentang keutamaan ilmu dan manfaat ilmu dan lain sebagainya, juga berisi tentang
agar kita itu mau mengamalkan ilmu yang kita peroleh, bos. Mengenai ikhlas, wah ini bos, berat. Yang tahu hanya Allah saja ini. Dan iblis nggak bakal bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Mungkin yang disebut Quran itu orang ikhlas itu orang-orang yang muklis. Ya. Mengenai akal ini saya juga ada sebuah hadis ya yang saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Mengenai akal ya. Ada hadis menarik di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yaitu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada akal. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Penjelasannya gimana ya, kalian baca itu kitab Ihya Ulumuddin. Insya Allah nanti kapan akan saya rekomendasikan. Saya memiliki kitab Ihya itu yang terjemahan bahasa Indonesia full set ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada akal. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Itu tadi kutipan pertama. Lalu di kutipan menarik kedua yang saya pilih dari buku ini atau kitab ini yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, janganlah mengeluh kepada siapapun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, janganlah mengeluh kepada siapapun. Ayo kalian-kalian yang suka mengeluh di medsos seperti saya, baca buku ini bos. Penjabarannya tentang kutipan yang saya pilih tadi ada di dalam buku ini. Maksudnya gimana nih kok Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa janganlah mengeluh kepada siapapun. Karena di dalam Al-Quran kan manusia itu kan diciptakan bersifat keluh kesah ya. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Tentu kalian harus membaca kitab tafsirnya atau membuka kitab tafsir surat Al-Ma'arij ayat 19 ini dan kalian tanyakan kepada ahlinya. Apa maksud firman Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Kenapa sifat keluh kesah ini disandingkan dengan kikir? Itu bos. Hubungannya apa dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau mengatakan janganlah mengeluh kepada siapapun. Nah ini penjelasannya atau penjabarannya ada di dalam kitab ini. Oleh karena itu kalian harus beli buku ini, kalian harus mendapatkan buku ini, kalian harus membaca buku ini, dua-duanya ini bos, satu set ya. Fathur Rabbani kitabnya bos. Oke. Kutipan menarik ketiga yang saya ambil ya. Barang siapa ilmunya mengalahkan hawa nafsunya, itulah ilmu yang bermanfaat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, barang siapa ilmunya mengalahkan hawa nafsunya, itulah ilmu yang bermanfaat. Penjelasannya gimana? Penjabarannya gimana? Kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Kita sering mendengar sebuah hadis ya, bahwa amal kita apabila kita meninggal hanya 3 yang akan terus berjalan. Ilmu manfaat, doa anak yang soleh, dan amal jariah. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah apabila ilmunya itu mengalahkan hawa nafsunya. Mengenai hawa nafsu sudah pernah saya kutipkan ayat Al-Qur'annya di video-video sebelumnya. Coba kalian tonton lagi, bos. Sangat bahaya hawa nafsu itu. Bahkan di Quran itu diabadikan ada yang bertuhan kepada hawa nafsunya.
Itu bos. Oke. Kutipan keempat, ya, kutipan menarik keempat yang saya pilih. Janganlah menuduh Allah dalam kurung kodonya pada dirimu, hartamu, dan anakmu. Tetapi katakanlah Tuhanku lebih tahu tentang aku daripada diriku sendiri. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, janganlah menuduh Allah atas kodonya pada dirimu, hartamu, dan anakmu, tetapi katakanlah Tuhanku lebih tahu tentang aku daripada diriku sendiri. Itu kutipan itu di dalam buku ini ada pada bab ridho menerima kodok. Nah, di dalam buku ini tuh mesti ada tulisannya kapan perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani itu pengajiannya diadakan. Di sini tertulis kutipan ini itu atau bab ridho menerima kodok ini tertulis pada waktu pengajian beliau pada hari pengajian pada hari Jumat pagi 17 Ramadan tahun 545 Hijriah di madrasah. Ayo kalian bos, kayak saya ini yang suka menuduh Allah, menuduh tentang diri kita sendiri yang gak becus lah, atau mungkin kurang gimana, atau menuduh mengenai harta kok dari dulu sampai sekarang kiri ay, nganggur ya. Lalu mengenai anak kok gak pinter anakku, kok ini semua sudah tertulis bos. Yang bisa merubah takdirnya adalah Allah sendiri. Masuk kita sudah dungo, sudah ikhtiar, kalau Allah gak mau merubah mau apa? Loh, bukankah di Al-Quran ada yang dikatakan barang siapa ingin merubah, Allah tidak akan merubah keadaan diri mereka sendiri selain mereka yang merubah keadaan diri mereka sendiri. Ya tentu kalian harus baca tafsirnya bos. Tetapi tetap yang menulis takdir yaitu Allah sendiri. Yang bisa menghapus catatan takdir ya Allah sendiri. Tentu penjelasan kutipan ini ya kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Jangan mengikuti perkataan saya, jangan mengikuti ocehan saya, nggak bermakna ini bos. Oke? Kutipan menarik lainnya yang terakhir yaitu yang kelima, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesungguhnya seorang pecinta dalam kurung muhib hanya bisa beralih menjadi tercinta dalam kurung mahbub ketika hatinya sudah suci dari segala selain Tuhannya yang maha gagah lagi maha agung. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesungguhnya seorang pecinta dalam kurung muhib hanya bisa beralih menjadi tercinta dalam kurung mahbub ketika hatinya sudah suci dari segala selain Tuhan yang maha gagah lagi maha agung. Sekali lagi penjabarannya ada di dalam buku ini bos. Kalian-kalian yang mengaku pecinta sebelumnya sudah saya ambilkan kutipannya dari sini, di mana para pecinta itu menerima cobaan, mereka bersabar dan mereka tetap melakukan kebaikan dalam kesabaran dan dalam masa cobaannya itu bos. Jadi buku ini tuh memang harus belinya full set, harus satu set ini, dua buku ini. Kalian harus memiliki kedua buku ini bos. Bagi kalian-kalian yang mengaku mencintai Allah, mengaku mencintai Tuhan yang Maha Esa, mengaku yang mencintai Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang, baca kedua buku ini. Oke? Kalian dapatkan kedua buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau nggak ada, coba kalian hubungi penerbitnya, yaitu penerbit Kolam. Kalau nggak ada juga, coba kalian cari di online shop. Oke bos, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.